Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Feni. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu strategi merek. Sebelum saya menjelaskan materi tentang strategi merek, terlebih dahulu kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan pada gambar tersebut? Apakah kalian pernah membeli suatu produk? Apakah kalian melihat mereknya dulu sebelum memutuskan membeli produk? Tentu kalian sering membeli suatu produk, misalnya pakaian, makanan, ataupun sepatu dengan merek tertentu yang kamu sukai. Merek yang diciptakan oleh perusahaan mempunyai tujuan, yaitu untuk membedakan produknya dengan produk lainnya. Merek sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Misalnya, kalian tentu lebih senang membeli pakaian bermerek yang dijual di department store yang terdapat di lingkungan sekitarmu, bukan? Hal tersebut merupakan salah satu tujuan pemberian merek pada suatu produk, yaitu untuk membina citra dengan memberikan keyakinan bahwa pakaian tersebut mempunyai merek dengan memiliki kualitas yang baik, awet, dan memberikan prestis tertentu kepada konsumen. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari mengenai strategi merek. Agar kalian memahami dengan baik materi tentang strategi merek, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran dari mempelajari strategi merek ini. Yang pertama, mengonsepkan pengertian merek. Yang kedua, menentukan tujuan merek. Yang ketiga, menganalisis jenis dan makna merek. Yang keempat, menganalisis syarat-syarat merek. Yang kelima, merancang strategi merek. Selanjutnya, pengertian dari merek menurut Ngadiman dan kawan-kawan. Pada dasarnya, suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Pengertian merek menurut Kotler: simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Pengertian merek secara umum: merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Selain pengertian dari beberapa ahli tersebut, terdapat pengertian lain dari merek. Sebelumnya, kalian amati merek Adidas ini. Dari beberapa komponen merek Adidas ini terdapat beberapa pengertian dari merek, yaitu yang pertama, brand name. Brand name atau nama merek merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan. Biasanya ini menunjukkan nama perusahaan. Seperti merek Adidas ini, brand name-nya berupa nama Adidas, merupakan perusahaan yang memproduksi alat olahraga. Yang kedua, brand mark atau tanda merek merupakan bagian dari merek yang dapat dikenal atau diketahui tapi tidak dapat diucapkan, misalnya simbol-simbol, lambang, logo, desain, atau bentuk-bentuk spesifik huruf atau warna. Dalam merek Adidas ini, logo Adidas dibuat mewakili daya tahan dan keanggunan. Logo terdiri dari atas 3 garis berdesain paralel yang melambangkan seperti menanjak gunung menuju tujuan. Hal itu pula menandakan banyaknya tantangan yang ada di depan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 3 garis berdesain paralel itu melambangkan kinerja atletik yang luar biasa dalam menjangkau tujuan keunggulan dan tantangan yang akan datang. Warna hitam dari logo Adidas datang sebagai motif inspirasi kepada kaum muda yang terlibat dalam olahraga dan kegiatan atletik. Logo juga dapat menghidupkan kembali semangat mereka dan membawa pada budaya pemuda yang mencolok.
Font atau huruf logo Adidas tetap sederhana namun catchy atau keren dan menonjol dengan gaya yang polos. Serupa dengan produk yang mereka buat, Adidas mempertahankan desain inovatif serta sederhana. Selanjutnya simbol R yang terdapat di atas tulisan Adidas, kepanjangan dari Registered Mark yang artinya adalah merek tersebut telah terdaftar dengan ditandai adanya dengan terbit sertifikat merek. Selain itu juga terdapat trademark atau biasanya simbolnya TM, kepanjangannya trademark, merupakan simbol yang menandakan bahwa kata-kata atau simbol lainnya adalah merek dagang dari produk tersebut. Selanjutnya pengertian lain dari merek adalah copyright atau hak cipta, merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh hukum untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Contohnya di sini ada Mediatama, merupakan perusahaan penerbit dan percetakan yang telah mendaftarkan hak cipta sebagai perusahaan penerbit dan percetakan, sehingga merek Mediatama terdapat simbol C yang menandakan copyright. Tujuan pemberian merek menurut Ciptono, merek digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk mengenali suatu produk saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Yang kedua, alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. Yang ketiga, untuk membina cita, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis tertentu kepada konsumen. Yang keempat, untuk mengendalikan pasar. Selanjutnya, jenis-jenis merek. Merek terdiri dari atas 3 jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contohnya produk Aqua, Sony, dan Samsung. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contohnya Garuda Indonesia. Yang ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Contohnya larutan cap badak dengan larutan cap kaki tiga. Larutan cap kaki tiga memiliki kesamaan kemasan dengan larutan cap badak. Selanjutnya, makna merek menurut Ngadiman, terdapat 6 makna yang bisa disampaikan melalui suatu merek. Yang pertama yaitu atribut. Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu. Misalnya, merek sebuah mobil mewah mengisyaratkan mahal, tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, cepat, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat. Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena yang dibeli konsumen adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus diterjemahkan ke dalam manfaat-manfaat fungsional dan atau emosional. Misalnya, atribut mahal dapat diterjemahkan ke dalam manfaat emosional seperti mobil ini dapat meningkatkan gengsiku. Atribut tahan lama dapat dicerminkan dalam manfaat fungsional seperti saya tidak perlu membeli mobil baru setiap beberapa tahun. Ketiga, nilai-nilai. Merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. Contohnya sebuah mobil mewah berarti kinerja tinggi, keamanan, prestis, dan sebagainya. Keempat, budaya. Merek juga mungkin mencerminkan budaya tertentu. Sebuah mobil mewah mencerminkan budaya tertentu yaitu terorganisasi rapi, efisien, dan berkualitas tinggi. Yang kelima, kepribadian. Merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. Apabila merek itu menyangkut orang, binatang, atau suatu objek, apa yang akan terbayangkan? Sebuah mobil mewah memberikan kesan pimpinan yang baik atau orang, singa yang berkuasa atau binatang, atau istana yang megah atau objek.
Yang terakhir, 6, pemakai. Merek memberikan kesan mengenai jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produknya. Misalnya kita akan heran bila melihat seseorang sekretaris berusia 19 tahun mengendarai mobil mewah. Kita cenderung menganggap yang wajar pengemudinya adalah seorang eksekutif puncak berusia separuh baya. Merek yang telah dipilih mempunyai pengaruh terhadap kelancaran penjualan suatu produk. Dengan demikian, perusahaan harus menetapkan merek yang dapat menimbulkan kesan positif. Menurut Alma, untuk memilih merek, perusahaan harus memperhatikan beberapa syarat-syarat dalam pemilihan merek, yaitu yang pertama, mudah diingat. Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata-kata maupun gambar atau kombinasinya. Dengan demikian, pelanggan atau calon pelanggan mudah mengingatnya. Yang kedua, menimbulkan kesan positif. Merek haruslah dapat menimbulkan kesan positif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Tepat untuk promosi, selain mudah diingat dan menimbulkan kesan positif, merek juga harus mempunyai nama yang indah dan menarik serta gambar-gambar yang bagus agar memudahkan untuk promosi. Sementara itu, menurut Cannon and Wichert, ciri-ciri merek yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, short, pendek. Kedua, simple, sederhana. Yang ketiga, easy to spell, mudah dieja. Yang keempat, easy to remember, mudah diingat. Yang kelima, pleasing when read, enak dibaca. Yang keenam, no disagreeable sound, tidak ada nada sumbang. Yang ketujuh, does not go off of date, tidak ketinggalan zaman. Yang kedelapan, ada hubungan dengan barang yang diperdagangkan. Yang kesembilan, bila diekspor mudah dibaca oleh orang luar negeri. Yang kesepuluh, tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain atau negatif. Yang kesebelas, membayangkan produk itu atau memberi sugesti penggunaan produk tersebut. Selanjutnya, menurut Ciptono, agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama, merek harus khas atau unik. Yang kedua, merek harus menggambarkan suatu mengenai manfaat produk dan pemakaiannya. Yang ketiga, merek harus menggambarkan kualitas produk. Yang keempat, merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Yang kelima, merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di negara dan dalam bahasa lain. Yang keenam, merek harus dapat menyesuaikan diri atau adaptable dengan produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market, segmen yang berbeda, atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Secara umum ada 5 pilihan yang menentukan strategi merek. Yang pertama adalah new brand. Pengenalan merek baru terjadi jika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk baru dalam kategori baru, namun tidak memungkinkan untuk menggunakan merek yang sudah ada. Maka tidak ada salahnya mereka menawarkan sebuah merek baru bagi produk yang akan diluncurkan. Tujuannya dari melakukan strategi new brand ini yaitu perusahaan bisa memperluas pangsa pasar. Yang kedua, multi brand strategy. Salah satu strategi merek yang dapat digunakan yaitu menggunakan tambahan merek untuk kategori produk yang sama. Strategi ini dilakukan para pengusaha untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Yang ketiga, brand extension strategy. Strategi perluasan merek sering dilakukan beberapa perusahaan besar untuk menguasai pasar. Usaha untuk menggunakan sebuah nama merek yang sudah berhasil untuk meluncurkan produk baru atau produk yang dimodifikasi dalam kategori baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Yang keempat, line extension strategy.
Strategi perluasan lini dapat dilakukan dengan cara perusahaan memperkenalkan berbagai macam fitur atau tambahan variasi produk dalam sebuah kategori produk yang ada di bawah nama merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna, atau ukuran kemasan lain. Hal ini sengaja dilakukan untuk memperluas target pasar yang mereka bidik dan menguatkan merek tersebut di kalangan masyarakat luas. Selain strategi merek yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat beberapa strategi merek lainnya. Yang pertama yaitu brand positioning. Brand positioning merupakan cara perusahaan untuk menempatkan dirinya di mata target konsumennya, dilihat dari keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan merek pesaing. Yang kedua, brand communication. Untuk mengkomunikasikan merek kepada konsumen, perusahaan menggunakan komunikasi internal dan eksternal, yaitu antara lain dengan sales, promotion, event, public relation, direct marketing, corporate sponsorship, dan advertising. Yang ketiga, brand identity merupakan persepsi tentang merek dari suatu perusahaan yang ingin disampaikan kepada konsumen sehingga dapat membentuk persepsi konsumen tentang merek itu sendiri. Yang keempat, brand equity. Brand equity merupakan kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Yang kelima, brand personality merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menambah daya tarik merek dengan memberikan karakteristik pada merek yang dapat diperoleh melalui komunikasi, pengalaman, dan dari orang yang memperkenalkan merek tersebut. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa pada materi berikutnya dengan semangat belajar yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.